Kok lu bisa ngambil pocong yang notabene adalah salah satu setan terseram di Indonesia? Lu bawa jam 1 malam naik motor lagi, apa lu nggak takut waktu lu bawa tuh pocong loncat? Waktu lu bawa pocong itu kayak anjing gua nggak mau, terus dia lompat dari motor lu terus cuk, 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 balik ke tempat itu lagi. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali di sebuah channel yang akan ngebahas tentang apa-apa yang terjadi di negara kesayangan kita, Indonesia, di mana banyak hal terjadi dan selama PPKM beberapa hari ke belakang tuh banyak hal aneh yang gua nggak tahu kenapa mereka ngelakuin itu. Kayak gini deh, biar gue mulai sama ini nih. Kelakuan yang saking randomnya, gue sampai nggak tahu apa yang sekiranya ada di dalam kepala mereka untuk melakukan hal ini. Jadi di daerah Lamongan, di alun-alun Lamongan lebih tepatnya, Satlantas Lamongan naruh beberapa boneka pocong untuk memperingatkan warga setempat, atau lebih tepatnya orang-orang Lamongan, tentang pandemi yang ada gitu. Tulisannya kayak 61.140 orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Mau gabung? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Intinya ini kayak seolah-olah mau memberikan memberikan peringatan lah ke orang-orang buat let's say jaga jarak, pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak penting, segala macem lah. Dan naruh pocong di sana sebagai simbol kalau misalkan lu ngeyel, lu bakal mati kayak pocong-pocong ini. Meskipun gue nggak tahu kenapa harus pocong, karena cukup aneh juga melihat ada pocong di pinggir jalan. Tapi kita harus apresiasi lah, karena ya ada usaha yang dilakukan gitu. Dan menyenangkan untuk melihat ada kreativitas semacam ini. Tapi orang-orang di Indonesia ada beberapanya tuh yang aneh gitu. Jadi ada dua bocah, dua orang naik motor ini, ngambil pocong tersebut, dibawa naik ke motor, dimiringin lagi anjing kayak lagi bawa guling, terus dibawa jalan-jalan sama dia yang gua nggak tahu mau dikemanain, gua nggak tahu mau buat apa, gua nggak tahu apakah ingin dijadikan guling di rumah. Tapi bro, ini pocong. For what kind of reason? For what kind of purpose lu ngebawa pocong pulang? Coba bayangin kalau misalkan itu pocong lu bawa ke rumah, terus pocong itu ketemu sama pocong beneran penghuni rumah lu, apa mereka nggak gelut? Gelut gak tuh? Edan respect. Dua pocong sambil saling ngadu. Yang perlu kita garis bawahi lagi adalah pencurian pocong ini terjadi pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat, which mean hampir jam 1 malam. Kok lu bisa ngambil pocong yang notabene adalah salah satu setan terseram di Indonesia, lu bawa jam 1 malam naik motor lagi, apa lu nggak takut waktu lu bawa tuh pocong loncat? Waktu lu bawa pocong itu kayak anjing gua nggak mau, terus dia lompat dari motor lu terus cuk, 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 balik ke tempat itu lagi. Emang lu nggak takut gue? Astaga. Aneh bego asli dah. Aneh banget anjing. Pocong loh ini. Kayak ini bukan motor, perhiasan atau apa, pocong gitu. Apa yang sekiranya akan lu lakukan? Ini apa jangan-jangan dua orang ini menganggap kalau misalkan pocong itu adalah keluarganya gitu? Apakah dua orang ini merasa kalau wah pocong ini adalah bagian dari kita harus mengembalikan dia ke alam barzah? Masih gitu anjing, aneh banget tuh. Sekelas pocong udah nggak ada harga dirinya anjing, digendong kemana-mana. Tolong warga Lamongan yang menonton video ini, biasanya kan setiap kali gue ngebikin video tentang berita dari berbagai macam tempat, orang-orang dari tempat itu bakal komen terus ngasih tahu gue kayak, wah ini deket rumah gue bang, ini gue tahu bang, segala macam. Jadi tolong warga Lamongan beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah-bocah ini gitu. Gue yakin akan aneh rasanya kalau tiba-tiba tetangga lu jam 2 malam pulang dengan ngebawa pocong, ya kan? Terus jadi ada sering pocong lu lihat gitu. Tapi nggak lama setelah gua ngelihat perkaranya, iNews itu ngebikin artikel yang ngebahas tentang ini, dan pocongnya serem anjing, matanya merah gitu.
Iritasi. Lu tahu insto nggak insto? Tetesin di mata bisa kok itu ntar jadi. Ini pelakunya apa ya? Jadi ternyata yang melakukan itu namanya adalah Alif dan Budi. Tolong Alif dan Budi. Kedua pelaku masing-masing Budi dan Alif. Keduanya warga Lamongan. Budi berangkat bersama Alif dengan sepeda motor menuju alun-alun. Sesampainya di alun-alun, Budi langsung turun mengambil pocong dan dibopong menuju sepeda. Mungkin maksudnya sepeda motor ya. Tempat Alif menunggu di badan jalan. Pocong tersebut kemudian digendong dan dibawa pulang dengan niatan menakut-nakuti temannya yang bernama Adit. Ini Adit kayaknya kasihan banget ya punya teman-teman. Punya teman-teman yang nakut-nakutin ini niat. Niat tersebut belum kesampaian karena aksinya keburu viral di media sosial. Karena takut, pelaku kemudian mengembalikan manekin pocong tersebut ke alun-alun, dibalikin lagi. Namun beberapa saat kemudian, boneka pocong hilang lagi dicuri. Kali ini pelakunya 2 orang yang masih di bawah umur, sama seperti Budi dan Alif. 2 bocah tersebut mengambil dan membawa pocong tersebut ke rumahnya dan menaruhnya di talang air. Ya Allah, pocong direndam. Nggak sekali lu kasih backlink nih. Tetapi rupanya 2 pelaku terakhir ini juga mengikuti perkembangan media sosial. Dia takut dan berniat mengembalikan boneka pocong ke tempat semula. Namun saat tiba di lokasi, keduanya tertangkap petugas. Ya. Jadi pelakunya ada 4 orang. Yo, jadi pocong ini udah diambil nih. Diambil sama 2 orang. Diambil, orang yang ngambil takut, dibalikin lagi. Diambil lagi sama 2 orang, terus dibalikin lagi. Ya ampun. Malang sekali nasibmu, Cong. Sementara itu tersangka Budi mengaku menyesal atas perbuatannya. Dia beralasan mencuri boneka pocong yang dilakukan karena iseng untuk menakuti teman. Saya minta maaf, tidak akan mengulanginya lagi. Tentu lu gak akan ngulangin lagi gitu. Dimana mungkin lu ngelihat pocong. Diketahui boneka pocong milik Polres Lamongan di alun-alun hilang dicuri. Gimana mereka briefingnya ya? Maksud gue. Jadi kan alasan Budi dan Alif ngambil pocong ini adalah karena dia pengen nakut-nakutin temen dia yang bernama Adit. Apa yang sekiranya terjadi gitu? Halo, Lip, lu di rumah gak? Kita takut-takutin Adit yuk, main buat konten YouTube. Ya, cuman gue nggak tahu nih nakut-nakutinnya gimana. Terus tiba-tiba si Alif itu ngasih tahu. Itu di alun-alun ada pocong. Nah, ide bagus tuh, yuk ke sana yuk, malam-malam. Jam 1 tapi ya biar nggak ketahuan. Terus jam 1 mereka datang. Pocongnya diambil, itu dibawa ya. Sian pocong. Sekelas pocong harga dirinya hilang anjing. Kaget lagi gue. Bapaknya kabur aja. Cabut. Ini loh yang bawa bapak lewat ngegas motor terus cabut, lucu banget. Astaga. Bukannya kalau udah standar samping nggak bisa digas? Bisa untuk beberapa motor. Ini kan motor Mio lama ya, kayaknya Mio 2003 deh. Gue nggak tahu sih, pokoknya itu Mio lama. Gue pernah punya soalnya yang kayak gitu. Dan dia kalau di standarin tuh tetap nyala gasnya. Gue paham karena beberapa kali punya masalah dengan itu. Kayak adek gue tiba-tiba ngegas terus motornya loncat gitu-gitu. Enggak, masalahnya adalah kenapa sih bapak ini iseng banget gitu. For what kind of reason bapak? Atas dasar apa bapak? Kenapa bapak? Apa yang sekiranya ada di pikiran bapaknya gitu loh. Kayak, wah ada motor lagi dipanasin nih, ngeng enak kali, ngeng. Aneh banget. Mungkin si bapak pengen kembali menjadi anak kecil yang cuma memikirkan luka di kaki bukan di hati. Anjir gitu. Aneh banget. Kurang ajar ditinggal gitu. Ini kayaknya yang punya motor dan terus dia kayak ya. Emang orang kalau gabut tuh ada aja yang dilakuin. Nah, gini. Jadi ini adalah sebuah perkara yang kayaknya di minggu kemarin deh, 5 hari yang lalu. Ada seorang ABG, kronologis dulu deh. Di Tangerang Selatan itu kan lagi ngadain yang namanya
pemeriksaan kayak pakai masker atau enggak, jaga jarak atau enggak, gitu-gitulah gitu. Pengamanan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP. Terus si bocah ini ketangkep nih karena dia tidak pakai masker. Tapi waktu ditanyain maskernya mana, dia tuh nyolot terus bilang kayak, wah saya ponakan jenderal gitu. Iya, saya tahu. Nih, saya juga abri nih. Jadi kita di sini kita kasih tahu. Gak usah soal bener kan dia udah. Udah saya yang paling bener aja. Gila, tatapannya tanggil gitu. Iya, udah telepon tolong gitu. Udah. Ngapain dia gua? Udah maksudnya kalau mana ngaruh-ngaruh kan. Udah. Ya terus maksudnya apa? Mau ngapain? Yang berbuat pelanggaran ini apa yang salah? Apa hubungannya dengan dia? Enggak, saya cuma mau tahu saya ikutin aturan. Saya kan nggak ikutin aturan. Nah, aturan mana yang lu ikutin coba? Aturan mana si abang ini? Saya salah. Kamu ikutin aturan. Tidak tahu kaget. Masa sih nggak tahu kaget dari mana? Bintang 2. Iya. Bangga nggak punya saudara Pak? Bangga. Bangga nggak saudaramu? Enggak. Bangga nggak? Hei, kasihan saudaramu yang membuat aturan kamu. Kamarnya saudaranya salah. Masih? Kamu tinggal di mana? Sini mana? Bang, itu kan depan lu ada petugasnya, kenapa kagak pakai masker, Bang? Kamu diam, kamu nggak nanya kamu. Masker pakai. Masker itu gampang, tinggal beli pakai, nggak ribet. Kalau mau tenang nggak jawab, nggak repot kau. Jadi gini. Yang dari kemarin ini pakai jalan. Gue sebel loh ketika denger kayak masker saya baru habis. Ya peduli apa jet gue, maksudnya ya masker yang habis lu, kata gue mah kalau misalkan masker kagak ada ya jangan keluar gitu. Petugas sampai emosi ngeliatnya, aneh banget tuh orang. Baru mau beli masker. Yang berisik kalian nanti kenapa kami melakukan kegiatan ini? Kami tahu kami itu pelayan Anda. Ngerti nggak? Kamu udah senang. Pusat dulu. Oh, disuruh push up kira iya. Dari artikel yang gue tahu juga dia disuruh push up 50 kali deh, 50 kali gara-gara itu. Yang komen anjing nih, gak usah dimarahin, cukup ke Kominfo aja buat blokir akun TikToknya, pasti nangis-nangis tuh ceket. Yang lucu adalah setelah dicari tahu lagi, ternyata dia bukanlah keluarga jenderal. Kan dia state-nya jenderal bintang 2 ya. Terus dia kayak tahu gitu jabatannya apa-apa gitu segala macam, tapi setelah dicari tahu lagi, bocah ini ditangkap di rumah kontrakannya. Tolong bold dan underline, di rumah kontrakannya yang ada di daerah Ciputat. Kalau kata gue mah orang baru bangun jangan suruh jalan-jalan gitu. Ini kalau emang mimpi lu masih enak ya tidur aja dulu gitu, jangan dibawa-bawa ke dunia nyata, kan takutnya ntar malah nyusahin diri sendiri gitu loh. Mungkin dalam pikirannya kayak, wah dari keluarga yang wah gila, keluarga gua kaya, kalau ubin kotor langsung diganti marmer gitu loh. Tidur yang bener gitu. Ini apa jangan-jangan dia pikir dia adalah anggota atau keluarga jenderal karena dia pakai jaket loreng-loreng ya? Enggak, tidak dengan lu pakai setelan loreng-loreng lu langsung jadi keluarga TNI. Enggak, saya cuma mau tahu saya putus tali. Saya kan ngikutin aturan mana, Bang? Pelanggar biasa kalau dapat sanksi kan dia merasa punya backing. Makanya saya bilang justru ini aturan yang bikin para jenderal atasan dari pusat. Anda memberikan backing ini kan perintah presiden untuk mengatasi masalah ini. Wah. Kepada penyidik, RMBF mengaku melontarkan klaim itu agar bisa bebas dari sanksi protokol kesehatan. Terus kata Kapolres Tangerang Selatan, ya buat nakut-nakutin petugas gitu katanya. Respect. Dia punya nyali loh untuk menakut-nakuti. Gue aja ngobrol kadang gemeteran gitu. Ini nyali dia gede juga pengen nakut-nakutin petugas. Dan BTW umur dia tuh 21 tahun loh. I mean, respect gede juga nyalinya. 21 tahun men.
Tapi intinya kalau semisal beneran ponakan jenderal pun, gue rasa ya keluarga jenderal tersebut akan malu gitu. For what kind of reason mereka harus ngebelain orang yang jelas-jelas salah gitu ketika aturannya jenderal-jenderal atau kepolisian atau yang bersangkutan itu yang ngebikin. Yang kasihan tuh kayak harusnya hukuman dia tuh bisa stay cuma di pusat 50 kali itu gitu. Nah kalau mulut dia kagak nyerocos terus, kagak yang seolah-olah ngelawan petugas gitu, ya harusnya dia aman. Mulutnya berantakan, jadi gitu yang ada memperkeruh masalah gitu. Masalah yang harusnya bisa selesai di situ jadi makin lanjut. Ya udah. Mulutmu harimaumu anak muda. Apapun yang terjadi, nikmatilah. Jadi pengen masuk penjara, gigi sono kalau lu pengen masuk penjara silahkan. Dipikir penjara enak kali. Dipikir penjara cuma tidur makan. Hah. Main lu kurang jauh, hidup lu kurang lama, kelakuan lu kagak ada nalar, mulutnya. Gue gak tahu dia bercanda atau enggak sih, tapi tidak ada bercandaan yang kayak gini gitu. Orang apa-apa ngeliatnya cakep doang.